Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fram Hardiansyah MPD selaku pengampu mata kuliah pembelajaran IPA SD kelas atas. Perkenalkan, nama saya Dianatul Mustafida, Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan membuat video praktikum mengenai cahaya, lensa, dan warna. Saya akan membuat praktikum tentang salah satu sifat dari cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan atau direfleksikan. Pemantulan cahaya atau refleksi cahaya yaitu proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemantulan secara teratur atau pemantulan sempurna. Biasanya terjadi ketika permukaan benda begitu halus yang menyebabkan semua sinar terpental pada sudut yang sama. Yang kedua yaitu pemantulan tidak sempurna. Biasanya pemantulan ini terjadi ketika permukaan benda cukup kasar untuk menyebarkan sinar. Yang pertama yaitu saya akan melakukan praktikum pada peristiwa 8G, yaitu perhatikan kedipan itu. Pertama-tama kita susunlah dua buah cermin, yang mana ketika dua buah cermin ini disusun maka akan terbentuk pantulan yang nyata. Jika kita hanya menggunakan satu cermin, maka ketika mata kanan yang kita kedipkan, maka di cermin yang kelihatan yaitu tetap mata di sebelah kanan. Sedangkan ketika kita menggunakan dua cermin, ketika mata kanan yang kita kedipkan, maka yang muncul pada cermin yaitu mata kiri. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena hal tersebut merupakan akibat dari pemantulan cahaya. Dari pemantulan cahaya dapat tercipta pembalikan arah, yaitu dari kanan ke kiri, bukan dari atas ke bawah. Nah, contoh lainnya yaitu ketika kita ingin membaca tulisan yang terdapat pada buku ini menggunakan satu cermin, maka tulisannya akan terbalik. Sedangkan ketika menggunakan dua buah cermin, maka tulisannya akan benar, yaitu kita dapat membaca bahwa tulisan yang terdapat pada buku ini yaitu mengajarkan siswa tentang sains. Nah, selanjutnya yaitu peristiwa 8H, yaitu kotak X-ray. Di sini saya sudah membuat kotak X-ray yang berbentuk U, yang mana terdapat 4 buah cermin di dalamnya. Di sini, di sini, di sini, di sini. Dari beberapa cermin yaitu saling memantulkan untuk melihat cahaya. Nah, pada kotak X-ray ini terdapat beberapa sela-sela lubang untuk melihat tanda X yang ada di sini. Kita akan melihat tanda X melalui kotak X-ray ini. Dari sela-sela lubang ini, saya dapat melihat tanda X yang berada di ujung sana. Nah, bagaimana jika pada tengah-tengah lubang ini kita tutupi menggunakan sebuah buku? Apakah tanda X di ujung sana tetap terlihat melalui sela-sela lubang yang akan saya lihat? Tanda X yang berada di sana akan tetap terlihat meskipun di tengah-tengah lubang ini ditutupi buku, karena kita dapat melihat tanda X melalui beberapa cermin yang berada di dalam. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena dari cermin yang satu ke satunya dapat memantulkan cahaya, sehingga tanda X yang berada di kertas dapat terlihat meskipun pada tengah-tengah lubang ditutupi oleh sebuah buku. Prinsip kerja kotak X-ray ini sama dengan rioskop yang digunakan pada kapal selam untuk melihat keadaan di sekitar luar kapal selam. Eksperimen yang ketiga yaitu peristiwa 8I memberikan anak-anak kotak tersenyum. Nah, di sini sekarang saya sudah membuat kotak yang berbentuk huruf L, yang mana di pojok sini terdapat lubang untuk melihat
gambar anak tersenyum, dan gambar anak muram. Terdapat dua pintu, yaitu pintu A dan pintu B. Pada pintu A, kita dapat melihat gambar anak tersenyum, sedangkan pada pintu B, kita dapat melihat gambar seorang anak yang sedang murung. Nah, di sini ketika kita melihat dari lubang yang terletak pada pojok ini, ketika pintu A dibuka, ketika kita lihat pada lubang, maka yang terlihat adalah gambar anak yang sedang tersenyum. Sedangkan ketika pintu A ditutup, lalu pada pintu B yang kita buka, maka yang terlihat yaitu gambar anak yang sedang muram. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena ketika pintu A yang dibuka, cahaya lebih dominan kepada gambar yang A. Begitupun sebaliknya. Mengapa ketika kita membuka pintu B, kita bisa melihat gambar anak yang sedang muram? Karena di sini terdapat cermin yang terletak berbentuk seperti ini, miring, yang dapat memantulkan cahaya sehingga kita dapat melihat gambar anak yang sedang muram yang berada di pintu B. Nah, eksperimen selanjutnya yaitu mengenai pembiasan cahaya, yang mana pembiasan cahaya merupakan pembelokan arah rambat cahaya. Pembiasan dapat terjadi ketika melewati dua medium yang berbeda. Ketika cahaya merambat melalui satu medium, maka cahaya akan menempuh lintasan lurus. Namun, bila cahaya merambat melewati dua medium yang berbeda, maka akan dibelokkan. Artinya, cahaya tidak menempuh lintasan lurus bila melewati batas dua medium yang akan berbeda. Nah, hal ini akan saya buktikan pada eksperimen peristiwa 8J. Pada peristiwa 8J, yaitu memperlihatkan baut di bawah permukaan air. Nah, di sini sudah saya siapkan beberapa bahan, yaitu pensil, baut, mangkok transparan, dan juga air. Nah, pertama-tama kita masukkan baut ke dalam mangkok, lalu kita tuangkan air. Nah, di sini saya memposisikan kedua objek dengan saya itu sama, namun ketika kita amati dengan mata, ternyata jarak mata lebih dekat dari jarak pensil dibandingkan jarak baut. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena hal ini baut berada di dalam air, di mana merupakan medium yang lebih rapat dibandingkan dengan udara. Jadi, kerapatan suatu medium ini berhubungan dengan indeks bias. Indeks bias merupakan perbandingan cepat rambat cahaya pada ruang hampa dengan suatu medium tertentu. Semakin besar indeks bias medium, maka semakin besar pula kerapatan medium tersebut. Akibatnya, cahaya yang melewati medium dengan indeks bias yang besar akan memiliki arah belok yang semakin besar juga. Selanjutnya, saya akan bereksperimen pada peristiwa 8K, yaitu koin yang menghilang. Bahan-bahannya di sini ada koin, mangkuk transparan, dan air. Pertama-tama kita taruh koin ini di bawah mangkuk transparan. Nah, sebelum air dituangkan, koin masih dapat dilihat oleh mata karena sinar dari uang logam dapat diteruskan melalui dinding mangkuk melalui sedikit pembiasan, yaitu ketika hanya melalui dinding mangkuk. Lalu kita coba tuangkan air ke dalam mangkuk. Maka koinnya akan menghilang. Mengapa uang logam tampak hilang? Karena kita mampu melihat benda karena adanya sinar yang datang dari benda ke mata. Ketika air memenuhi mangkuk, sinar dari uang logam mengalami pembiasan melalui air.
lalu bertemu dengan kaca, dan akhirnya ke udara. Karena sinar dari air ke udara berasal dari medium kerapatan tinggi ke rendah, maka sudut biasnya menghasilkan pemantulan sempurna.